Dia menghendaki, tentulah dia memimpin kalian semuanya kepada jalan yang benar atau jalan yang lurus. Sebelum menjelaskan ayat yang ke-9 ini, sedikit sebagai gambaran, di mana pada ayat yang sebelumnya, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang penciptaan langit-langit dan bumi. Juga menerangkan tentang makhluk-makhluk Allah, baik yang ada di langit-langit maupun yang ada di bumi. Kemudian Allah menjelaskan bahwa keberadaan makhluknya, baik yang ada di langit-langit maupun yang ada di bumi, Allah ciptakan mereka dalam keadaan monoton. Dalam arti, kehidupan yang mereka jalani itu hanya mengandalkan nalurinya, instingnya, garizahnya. Sehingga kehidupan mereka itu dari A sampai Z, dari awal hingga akhir, tidak pernah berubah, seperti itu terus-menerus. Makanya tidak diperlukan bagi mereka berpikir. Tidak diperlukan bagaimana untuk mereka berinovasi. Kenapa diciptakan oleh Allah demikian? Untuk apa? Diciptakan oleh Allah sedemikian rupa, mereka hidup monoton sesuai dengan keberadaannya, tiada lain adalah untuk kepentingan manusia. Di mana Allah menyatakan, "Walladzi khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di langit-langit dan yang ada di bumi semuanya. Untuk apa? Tiada lain adalah untuk sempurnanya hidup manusia, terutama untuk sempurnanya tasbih manusia kepada Allah. Makanya kalau bergeser saja sedikit, tasbih makhluk Allah di luar manusia akan terjadi ketidakseimbangan. Bahkan satu saat akan terjadi ketika tasbihnya makhluk Allah keluar dari kemonotonannya, maka bagi manusia tidak akan bisa mewujudkan tasbihnya secara sempurna. Kenapa matahari muncul dari sebelah timur yang seperti kita lihat? Kenapa bulan itu dari sebelah barat? Kenapa bintang-bintang yang ada antara langit-langit dan bumi itu mereka tetap bergerak seperti yang kita lihat? Itu semua adalah untuk kesempurnaan tasbih manusia. Bergeser saja tasbihnya makhluk Allah yang ada di langit, beres dan selesailah serta rusak tasbih manusia. Bagaimana mau sholat, patokan sholatnya saja sudah bergeser dari tasbihnya. Bagaimana mau saum, patokan yang jadi ukuran memulai saumnya manusia sudah bergeser dari tasbihnya. Matahari sudah muncul bukan dari tempatnya lagi. Bulan muncul bukan dari tempatnya lagi. Maka patokan ukuran bagi manusia mewujudkan tasbihnya. Sholat, saum, zakat, umroh, haji, itu sudah tidak memungkinkan lagi. Makanya oleh Allah diciptakan makhluk di luar manusia itu monoton. Untuk apa? Huwallazi khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an. Semuanya untuk manusia. Artinya
Semua makhluk di luar manusia hanya sebatas sarana, hanya sebatas pelengkap agar terwujud tasbih yang sempurna bagi manusia. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memperhatikan itu semua, terjawablah kenapa Allah Subhanahu wa taala sebelum menyatakan wa 'alallahi qasdus sabil, terlebih dahulu diungkapkan makhluk yang ada di langit-langit, makhluk yang ada di bumi, pergerakan dan lain sebagainya untuk dijadikan pelajaran bagi manusia. Sebab itu semua nanti akan menjadi pelengkap hidup manusia, akan menjadi penyempurna terwujudnya kehidupan manusia, baik secara duniawi apalagi untuk ukhrawi. Namun demikian, sekalipun dinyatakan bahwa semuanya diciptakan oleh Allah untuk kesempurnaan hidup manusia, makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, semuanya untuk manusia, bukan berarti manusia dengan seenaknya memanfaatkan sarana yang diberikan oleh Allah. Bukan berarti karena Allah sudah menyerahkan, sudah khalaqal lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an, itu dengan serta-merta kita menggunakan sekehendak hawa nafsu kita. Semuanya ada aturan, semuanya ada ketentuan. Untuk apa? Untuk terwujudnya kemaslahatan. Seperti halnya ketika seseorang membuat satu perusahaan, maka agar jalannya perusahaan itu dengan baik dan benar, sesuai dengan tujuannya, maka si pemilik perusahaan akan menyiapkan sarana dan pelengkap untuk usaha yang tengah dia rencanakan. Mulai dari lahannya, kemudian bangunannya dibuat sedemikian rupa sesuai yang diperlukan. Peralatannya disiapkan sedemikian rupa, termasuk nanti SDM-nya. Sumber daya manusianya disiapkan untuk apa? Tercapainya tujuan yang diinginkan oleh si pengusaha yang tadi. Kemudian pengusaha menyatakan, silakan. Sarananya sudah saya siapkan, keperluannya sudah saya siapkan. Semua tersedia untuk terwujudnya tujuan maksud yang diinginkan. Silakan oleh kalian kelola. Maka tentu saja sekalipun sudah diberi kewenangan, sumber daya yang ada, tidak bisa dengan seenaknya dia menggunakan sarana yang diberikan untuk dia sekehendak hatinya, membuat aturan. Silakan bagian ini tugasnya. Orang ini pekerjaannya, yang ini terus ditata sedemikian rupa sehingga terwujud kemaslahatan dalam pekerjaan. Makanya kita sering baca ada slogan, jaga keselamatan pekerja, jaga keselamatan pekerjaan. Itu semua tentu saja ditunjang dengan sarana yang ada. Bergeser saja salah satu sarana yang ada, terwujudnya keselamatan kerja itu satu hal yang mustahil. Bergesernya saja salah seorang dari yang ada, sekalipun alatnya sempurna, dia keluar dari aturan yang ada akan rusak. Nah, oleh karena itu, ketika Allah sudah menyatakan, silahkan. Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di langit-langit, yang ada di bumi, seluruhnya untuk kalian. Tapi bukan berarti kita manusia yang diberikan sarana dan pelengkap oleh Allah dengan seenaknya menggunakan. Kenapa? Akan terjadi ketimpangan. Akan terjadi ketidakstabilan dalam menjalani kehidupan. Silakan bisa kita lihat. Ketika aturan sudah dibuat, ketentuan sudah ada, melenceng dari aturan, melenceng dari ketentuan yang ada, terjadi ketidakseimbangan. Dan itu akan dirasakan bukan hanya oleh orang yang mengerjakan, tapi oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya pun demikian. Makanya kata Allah, silakan untuk kalian, manfaatkan untuk kalian,
wujudkan kemaslahatan, jangan membuat kerusakan di dunia ini. Dan untuk terwujudnya itu semua, maka kata Allah, wa 'alallahi qasdus sabil, dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus. Artinya aturan, ketentuan yang benar yang dapat menuntun manusia untuk mengelola baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Bagaimana akhirnya terwujud keberesan? Makanya Allah kemudian terangkan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan itu seperti apa, agar terwujudnya manusia ada dalam keberesan, agar manusia tidak mengalami kerusakan, ketidaknyamanan, ketidakstabilan. Bagaimana caranya? Wa 'alallahi qasdus sabil, hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus. Yang mana? Inilah yang kemudian dijelaskan oleh Allah dengan pernyataan wa anna hadzal sirati mustaqim. Ayat 153 surat Al-An'am menyatakan, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Yang mana? Ayat 41 surat Al-Hijr lebih menekankan, hada siratun alayya mustaqim, ini adalah jalan yang lurus, kewajiban akulah menjaganya. Artinya menerangkan dan menyampaikannya. Silakan, ini aturannya. Dalam arti oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan tata cara untuk mengelola dalam kehidupan dunia. Baik secara pribadi, secara keluarga, bertetangga, bermasyarakat dan lain sebagainya, semuanya sudah Allah siapkan. Di mana? Tiada lain adalah Al-Quran yang utama dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penopangnya. Makanya wajar kalau kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih menekankan, menjelaskan, memberitahukan kepada umatnya, bahkan memberikan jaminan. Apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amraini. Telah aku tinggalkan dua perkara, yang dengan dua perkara tersebut kalian lan tadillu abada. Pernyataan Rasul. Kalimatnya juga tegas, bukan lam tadillu abada, tapi lan tadillu abada. Di mana ungkapan kata lan di dalam bahasa Al-Quran untuk menggambarkan sesuatu yang sifatnya adalah lil abad, selamanya. Bukan sementara waktu. Tapi semenjak diturunkan itu akan memberikan jaminan. Lan tadillu abada. Tidak akan pernah kalian sesat selamanya. Tapi dengan catatan apa? Intamasaktum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara yang aku tinggalkan. Apa? Kitab Allah wa sunnatar Rasul. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah patokan yang dimaksud dan yang disebut dengan anna hadzal sirati mustaqima, bahwa yang kami perintahkan inilah jalanku yang lurus. Yang jalan itu adalah hadzal siratun alayya mustaqimun. Ini adalah jalan yang lurus, yang kewajiban akulah menjaganya. Dalam arti ketika sudah diberikan, ketika sudah diserahkan, maka akan memberikan jaminan menjaga manusia dari kerusakan. Nah, sifat aturan ini mengikat. Ketentuan Allah ini mengikat. Dan tidak perlu meminta persetujuan dari manusia. Kenapa? Karena ini adalah misakun, ini adalah ahdun, bukan aqdun. Di mana misakun, ahdun, biasanya itu berjalan satu arah, berbeda dengan aqdun. Kalau aqdun itu harus dua arah, makanya kenapa istilahnya aqdun nikah. Ikatan pernikahan itu tidak bisa satu arah, harus dua arah. Perdagangan disebutnya akdun. Kenapa? Tidak satu arah, harus dua arah. Sedangkan yang seperti ini adalah biasanya disebutnya ahdun atau misakun.
Di mana hal ini berjalannya satu arah, datangnya dari atasan atau yang mempunyai kuasa, setuju tidak setuju harus diterima. Seperti di perusahaan, dan diberikan syarat kan bagi mereka yang mau bekerja di sana. Nah ini satu arah, sekalipun kita tidak setuju, maka tetap berlaku. Makanya kalau tidak setuju ya jangan. Beda lagi nanti dengan ikatan perjanjian dalam arti pekerja dan pengusaha. Ada yang ikatannya perlu persetujuan, ada yang ikatannya perjanjiannya tidak perlu persetujuan. Kata perusahaan untuk bekerja di sini A, B, C, D dan seterusnya aturannya. Itu mau tidak mau berlaku. Seperti kalau anak di sekolah membacakan janjinya. Saya tidak akan merokok, gitu kan? Kemudian ada anak yang iseng mengucapkannya, saya akan merokok. Ketika ketahuan merokok, kata gurunya, kenapa? Kan aturannya. Saya kan waktu janji saya akan merokok, bukan tidak merokok, tetap saja berlaku. Seperti orang di DPR, di MPR, dia berjanji satu arah itu berlakunya. Sekalipun dia tidak ikut mengucapkan, dia tidak ikut melafalkan, tapi aturan itu sudah mengikat bagi orang yang ada di sana, aturan itu berlaku. Tidak ada alasan dan istilah, saya tidak ikut berjanji itu, saya tidak ikut untuk melafalkannya, tetap saja berlaku. Makanya aturan dan ketentuan Allah ini tetap berlaku, sekalipun kita tidak mengikuti jalur yang Allah tentukan. Sekalipun kita melanggar ungkapan hada siratun alayya mustaqim, kata Allah. Ini jalan yang lurus. Saya kan tidak mau, saya mau mengikuti jalan yang lain, silakan, Allah tidak melarang. Makanya kenapa di ayat yang ke-9 surat An-Nahl ini oleh Allah disebutkan juga dengan pernyataan apa? Setelah ungkapan wa 'alallahi qasdus sabil, kata Allah, hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus, tapi Allah pun memberitahukan bahwa di antaranya ada jalan-jalan itu ada yang bengkok. Berjejer jalannya seperti sama, seperti serupa, tapi tetap itu tidak sama. Seperti menuju arah yang sama, tetap hanya satu apa? Yaitu siratun alayya mustaqim. Jalan yang lurus yang Allah tentukan yang akan memberikan keselamatan. Sekalipun berjejer jalan tersebut. Makanya ungkapan dan pernyataan banyak jalan menuju Roma untuk yang terkait dengan aturan Allah tidak berlaku. Ada ungkapan kan masuk surga itu berbeda cara. Ada yang begini, begini, begini. Silakan kamu pakai Quran, saya tidak pakai. Ya silakan. Sekalipun mereka mengklaim demikian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskannya apa? Minha jairun, ada jalan-jalan yang bengkok yang sepertinya sama padahal tidak. Berjejernya sama padahal beda akhirnya. Makanya perlu kehati-hatian bagi kita dalam hal yang seperti ini. Makanya kemudian kalau Allah menyatakan dalam ayat 153 surat Al-An'am ini jelas kata Allah, anna hadzal sirati mustaqim, bahwa yang kami perintahkan inilah jalanku yang lurus. Oleh karena itu, karena ada minha jairun yang tadi, wala tattabi'us subula, janganlah kalian sekali-kali mengikuti jalan-jalan selain apa? Siratun alayya mustaqimun, selain jalan yang lurus yang aku pelihara. Sudah diberitahukan oleh Allah. Kenapa? Sebab nantinya ketika mengikuti jalan yang sepertinya jalan yang Allah berikan padahal bukan, fatafarraqu bikum an sabilihi, kata Allah, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Menunjukkan bahwa dalam kehidupan yang kita jalani akan banyak aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang mungkin serupa atau sengaja untuk seolah-olah serupa. Makanya jangan heran
Kalau kemudian banyak orang-orang yang mengaku-ngaku mengerti, yang mengaku paham tentang ketentuan Allah, tapi pada kenyataan bertolak belakang dengan ketentuan Allah. Penampilannya seperti yang mengajak kepada siratun alayya mustaqim. Tutur katanya seperti menuntun orang kepada hadas siratim mustaqim. Tapi hakikatnya dia menyimpangkan orang dari jalan yang sebenarnya, yang hal ini dilarang oleh Allah. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan tersebut. Makanya kan nanti yang disebut dengan doa, penyeru, yang mengajak, dalam istilah kita pendakwah, ternyata ada yang disebut oleh Rasulullah du'atun ila abwabi jahannam. Ada para penyeru yang mereka bukan menyeru kepada keselamatan, tapi menyeru kepada neraka jahanam. Yang mana? Ini yang dinyatakan oleh Allah yang tadi, wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain jalanku. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan bercerai-berai dari jalanku. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, dari apa yang diungkapkan tadi, tentu saja bagi kita masing-masing yang memahami dan mengerti tentang penjelasan Allah tersebut, itu nanti diperlukan sikap yang jelas. Mau ikut atau menolak. Mau ada dalam jalan Allah atau jalan yang di luar yang diridhoi Allah. Kedua-duanya oleh Allah tidak dilarang, kedua-duanya oleh Allah sudah diberitahukan. Sebab nanti kalau dipaksakan, ditekan, bahkan diancam harus itu yang diikuti, maka akan bertolak belakang dengan napas ajaran Islam itu sendiri. Apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Semuanya diberi kebebasan, silakan. Allah hanya menjelaskan, hanya menerangkan, ini loh siratun alayya mustaqim. Ini jalan yang aku jaga, jalan yang lurus, yang ini yang harus kalian ikuti. Kalau mengikuti jalan ini celaka. Kemudian ada orang yang dia ternyata menjalani jalan yang tidak diridhoi Allah, ternyata mengalami kecelakaan, jangan protes. Kan sudah diberitahukan. Seperti halnya sering saya berikan contoh, ketika orang berkendaraan, kan oleh polisi tidak diancam, tidak dipaksa, tidak ditekan, tapi hanya diberitahukan aturan-aturannya. Baik oleh kepolisian atau dinas perhubungan diberitahukan, ini loh stopan, lampu merah, kuning, hijau, merah. Tanda ini adalah begini. Kemudian ditempel di pinggir jalan berbagai lampu lalu lintas yang bukan hiasan jalan, bukan hiasan trotoar, tapi itu sebagai rambu-rambu peringatan agar apa? Terjadi kemaslahatan dalam berkendara. Kenapa terjadi kemacetan? Pasti ada yang salah. Kenapa terjadinya kemacetan? Pasti ada pelanggaran. Ada kemungkinan pelanggaran yang disengaja, ada mungkin juga pelanggaran yang dilakukan karena ketidaktahuan. Bukankah lambang perbodan itu tidak boleh masuknya kendaraan? Itu sudah diberitahukan. Dan itu sudah dipaham oleh orang. Maka kalau kemudian orang masuk dalam kendaraan ke arah yang dilarang, di stop dan diberikan denda oleh yang berwenang, jangan kemudian kita menentang. Jangan kemudian kita protes. Kenapa? Kan sudah diberitahukan. Kalau ini tanda ini, kalau dilanggar begini, ini dendanya. Sudah ada pasal-pasalnya. Makanya kalau ketika Allah menyatakan wa 'alallahi qasdus sabil wa min hajairun, kemudian ditekankan oleh Allah bahwa yang mana yang harus diikuti dan mana yang jangan diikuti dengan pernyataan ayat 153 surat Al-An'am. Kemudian kita ikuti jalannya, ternyata mendapati apa yang Allah janjikan, yang Allah beritahukan pada manusia, jangan kemudian kita protes. Kenapa? Sudah diberitahukan. Artinya diberi kebebasan. Namun kondisi yang seperti ini
ajaran Islam yang terbuka, memberikan kebebasan, tidak ada paksaan, ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang yang mereka menginginkan melanggar aturan dan ketentuan Allah, tapi mereka menghindar dari akibat hukumnya dengan pernyataan, kalau Allah kuasa, kenapa manusia tidak dibuat baik semuanya? Harus ada yang baik, harus ada yang jelek, harus ada yang jahat. Dan pernyataan inilah yang seringkali diungkapkan oleh orang-orang kufur untuk apa? Untuk mendiskreditkan, menyudutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka paham ketika ungkapan itu disampaikan Rasul tidak akan bisa menjawab. Bukan hanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasul yang lain pun sama. Kenapa? Karena itu adalah ketentuan Allah. Jadi kalau Allah kuasa, kenapa Allah tidak membuat orang baik semuanya? Kalau begitu Allah tidak kuasa. Atau sebaliknya Allah menjadikan orang jelek semuanya. Kan Allah itu kuasa. Kenapa tidak demikian? Maka untuk menghadapi orang yang demikian, jangan kemudian kita jawab dengan akal kembali. Kenapa tidak akan nyambung? Makanya ketika ada yang bertanya hal yang seperti itu, ada orang yang pandai yang kemudian menjawab. Kata beliau ketika ditanyakan, jadi kenapa katanya Allah kuasa tapi Allah tidak mewujudkan manusia baik semua atau jelek semua? Jawaban beliau apa? Disinilah Allah kuasanya. Sehingga Allah menciptakan manusia seperti kamu. Jadi jawabannya adalah bukti kekuasaan Allah, jangankan membuat semua baik atau semua jelek, menciptakan manusia seperti kamu saja yang mengungkapkan pertanyaan yang sebetulnya tidak layak, itu kuasa. Karena dia paham, dia diam, Pak. Jadi Allah mah kawasan yang jelema siga maneh ge gitu. Naon anu rewel, nu ngarti tapi ngalanggar aturan, karena pandainya orang itu gitu. Nah, oleh karenanya terkait dengan hal tersebut oleh Allah dinyatakan pada saat orang-orang kafir melontarkan hal yang sama. Apa? Dalam surat Yunus 99, surat Hud 118 dan 119 itu dinyatakan, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Jadi jawaban Allah itu taktis, simpel. Ditekankan kembali, walau syaa rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Walidzalika khalaqakum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jannati wan nasi ajmain. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu, keputusannya telah ditetapkan, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka. Jadi sudah jelas Allah menjelaskan, silahkan. Nah, oleh karena itu hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah sudah menjelaskan wa ala Allahi qasdus sabil wa min hajairun walau syaa lahadakum ajmain, kemudian juga 53 Al-An'am, 41 surat Al-Hijr sudah dengan jelas diungkapkan, tinggal kembali kepada diri kita masing-masing. Mau ikut yang mana? Silahkan. Mau saum? Mangga. Meninggalkan saum? Silahkan. Kenapa? Sebab ditegaskan dalam ayat 97 surat An-Nahl, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, mereka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan wala najziyannakum ajrakum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala,
dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Artinya oleh Allah, silakan mau yang mana dikerjakan. Laki-laki, perempuan, ketika melakukan satu amalan dan itu termasuk amalan sholihan, maka tidak akan dikhianati, tidak akan dizolimi, pahala yang akan dapat mereka terima. Kapan? Nanti yang pokok ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang janjinya Allah. Dan kita yakin bahwa Allah itu akan memberikan balasan sesuai dengan ungkapan ajrohum. Menggunakan kalimat yang pasti dan jelas. Ajrun. Di mana ungkapan ajrun itu adalah ungkapan yang menggambarkan balasan sesuai dengan hasil usaha. Itu ungkapan ajrun. Nah, kalau kita perhatikan pada ayat 97 surat An-Nahl ini, ada satu ungkapan yang memberikan penekanan. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Kenapa Allah harus menjelaskan dengan ungkapan wa huwa mu'minun? Sebab nanti akan ada orang-orang yang mungkin mengerjakan pekerjaan yang masuk kategori amal soleh dalam agama, tapi dia wujudkan bukan dasar keimanan, tapi hanya sebatas untuk kemaslahatan kehidupan manusia, maka berhenti sampai di sana. Tidak akan dapat pahala di hadapan Allah. Bukankah banyak orang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang ada di dalam Al-Quran, bahkan dengan sunnah Rasulullah, tapi dia wujudkan bukan karena dasar melaksanakan perintah Allah, bukan karena yakin bahwa itu bagian dari apa? Dari ungkapan yang Allah nyatakan siratun alayya mustaqimun, maka bagi mereka tidak ada artinya. Hanya sebatas manusia saja yang akan memberikan pujian. Hanya sebatas manusia saja yang akan mengenang. Namun di hadapan Allah tidak ada artinya. Makanya ungkapan wahwa mu'minun ini adalah penegasan dari Allah. Menunjukkan akan ada apa yang tadi dinyatakan. Wala tattabi'us subula, jangan mengikuti jalan-jalan di luar jalan yang Allah tentukan. Karena itu nanti akan membuat perpecahan di antara kalian. Dalam arti tidak akan bermanfaat, tidak akan ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam ayat lain kan diungkapkan, kenapa? Bukankah dia melakukan pekerjaan yang baik sama dengan yang dilakukan oleh orang itu? Kata Allah, ya, karena dia sudah diberikan balasannya dulu ketika di dunia. Itu sudah cukup bagi mereka. Berbeda dengan orang yang mukmin, di dunia tetap dikenang, di hadapan Allah mendapatkan pahala. Itulah bagi orang-orang yang mukmin. Makanya penekatan wahwa mukminun ini oleh Allah diungkapkan, sebab nanti akan ada orang-orang yang mewujudkan amalan seperti amalan sholihan dalam agama, dalam ajaran Islam, tapi dia wujudkan bukan karena dasar keyakinan. Makanya jangan heran kalau kemudian ada orang yang mengatakan, kenapa ya aturan-aturan dalam Islam kok dilakukan di negara-negara yang bukan Islam? Sehingga mereka berpikir apa? Bahwa ternyata tidak perlu agama untuk mewujudkan keberesan. Justru dengan adanya agama terjadi kekacauan, dengan adanya agama diungkapkan agama itu racun dalam kehidupan. Yang jadi persoalan siapa yang ngomongnya? Justru yang mengatakan agama itu racun, racun sendiri yang ngomongnya. Orang yang mengatakan bahwa agama itu candu, justru candunya yang ngomongnya. Dia ciptakan seperti itu di hadapan orang-orang yang mereka sudah yakin dengan ajaran Islam. Dengan terus-menerus dipolarisasi seperti itu. Sehingga terkesan pokoknya kalau jidatnya hitam, janggutnya panjang, celana cingkrang, teroris. Nah itu seperti itu kan. Lihat. Agama itu ternyata membuat kekacauan, bukan mewujudkan kedamaian dan lain sebagainya. Yang ngomongnya siapa? Nah oleh karena itu, kenapa Allah tekankan di sini ungkapan wahwa mu'minun itu untuk menjawab orang-orang yang demikian. Nah oleh karenanya, tinggal kita memilih mau mengikuti yang mana. Mau mengikuti siratun alayya mustaqim atau melakukan pelanggaran yang dinyatakan Allah wala tattabi'us subula, silakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Hanya yang jelas,
Surat Toha ayat 124 menyatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Itu penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sedikit mudah-mudahan memberikan pencerahan dan semangat bagi kita untuk tetap ada di dalam jalan yang telah Allah nyatakan, hadza siratun alayya mustaqimun. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.